Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan mengenai hasil keputusan sistem pemilu, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan untuk mengetahui seperti apa pendapat atau mengenai hal ini, kita akan berbincang dengan salah satu pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Husni Tamrin, yang tersambung melalui sambungan Zoom tentunya. Halo, selamat sore Pak Husni. Selamat sore Mas Firza. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami Pak. Untuk di Liputan Metropolis kita ingin berbincang ini seputar hasil keputusan MK ini sudah dikeluarkan, yaitu dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Pendapat Bapak seperti apa nih Pak? Ini tentu sudah diprediksi ya Pak ya sebelumnya. Silakan Pak Husni. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore juga nih para pemirsa Apal TV sekalian. Jadi keputusan dari MK hari ini akhirnya mengakhiri drama politik kita ya, gitu ya. Dan MK keputusannya sesuai dengan suara dari kebanyakan baik partai politik masyarakat ya, seperti yang diwakili oleh 8 partai politik yang pada pengennya tetap menginginkan kita menganut sistem proporsional terbuka. Nah, tapi terlepas dari itu, keputusan MK ini saya anggap sudah pada tempatnya. Pertama, ini proses pemilu sudah berlangsung, sedang berlangsung gitu ya. Nah, sehingga kalau kita harus mengubah sistem lagi tentu akan muncul rekaman baru, itu yang pertama. Yang kedua, mengubah sistem pemilu ya, yang sebenarnya juga diputuskan oleh MK sendiri pada 2008, itu tidak ada dalil hukumnya, saya pikir arti dalam pengertian dalil bahwa ini melanggar konstitusi gitu. Apalagi ini bukannya tahun 2008 itu MK sendiri gitu. Yang ketiga, seharusnya sistem pemilu ini merupakan open legal policy ya, yang harusnya bagaimana sistem memang pemilu terbuka atau tertutup sama baiknya dan sama jeleknya, masing-masing punya kelebihan kekurangan, dan satu dikembalikan pada pembuat undang-undang sendiri, yaitu DPR. Jadi dengan kata lain saya ingin sampaikan ya, ini keputusan yang tepat dan mengakhiri hidup-pikuk politik. Baik. Pak Husni, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya penasaran nih, Pak Husni kan sebagai pengamat politik pengen tahu nih Pak, emang kalau tadi bilangnya sama jeleknya sama bagusnya, mau tertutup mau terbuka, kalau dari pandangan Bapak sendiri apa untuk keuntungan sendiri dengan sistem proporsional terbuka ini? Kelebihannya apa nih Pak untuk kita, khususnya untuk masyarakat rakyat ini? Untuk apanya keuntungannya ya? Iya. Ya, jadi gini, dalam sistem proporsional itu ya, kan sistem pemilu ada macam-macam ya, ada sistem proporsional dan macam-macam. Nah, proporsional juga ada proporsional terbuka, ada tertutup. Dalam model tertutup itu yang di masyarakat tuh memilih partai politik ya, dalam arti daftar pemilih itu ditentukan oleh partai politik, siapa yang akan menjadi calon-calon yang mewakili partai politik gitu ya. Nah, tapi sebaliknya dalam sistem terbuka, masyarakat itu selain memilih partai politik juga memilih siapa orang yang akan dipilihnya gitu kan. Nah, keuntungannya dalam sistem terbuka dia menjadi lebih demokratis, kesetiaan masyarakat calon terhadap konstituennya itu menjadi lebih kuat, komitmennya menjadi lebih kuat, ketimbang yang tertutup dia akan lebih komis kepada partai politik, kepada konstituennya, karena yang menentukan nasib dia adalah partai politik. Tapi dalam terbuka yang menentukan nasib dia adalah masyarakat sendiri. Itu yang kedua. Nah, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Kelemahannya di dalam kelemahan terbuka. Nah, dalam terbuka itu karena masyarakat menjadi lebih haknya lebih besar ketimbang partai politik. Partai politik mengikat kesetiaan wakilnya itu agak sulit, paling itu aja gitu, lebih lemah karena dia ditentukan oleh seorang rakyat bukan seorang partai politik. Baik. Sehingga ideologi partai gitu itu belum tentu tercermin dalam masing-masing tingkah laku dari para wakil-wakilnya. Karena ditakutkan gitu Pak ya, tidak sesuai dengan partainya gitu Pak ya, si kadar ini. Tapi dengan sistem proporsional terbuka ini Pak Husni, apakah akan memungkinkan sebenarnya pelaksanaan pemilu ini dapat lebih transparan? Yakinkah bahwa tidak akan ada permainan misalnya baik dari internal maupun eksternal? Seperti apa Pak Husni? Ya, jadi kan sebenarnya yang diajukan oleh para yang meminta pengidangannya, alasannya kan pertama adalah
terutama soal politik uang, kemudian distorsi partai politik segala macam. Kita lihat dari politik uang aja. Politik uang itu sebenarnya baik tertutup maupun terbuka itu sama. Punya potensi gitu ya. Betul. Di dalam terbuka potensinya di mana? Potensinya itu para wakil itu akan menyogok melakukan politik money terhadap para pemilihnya secara langsung. Ya. Nah, itu kasih itu besar potensi itu. Tapi sebaliknya dengan sistem tertutup, money politiknya itu adalah dari para calon-calon dengan partainya sendiri. Gitu. Apalagi persoalan kita di sini sekarang kan partai kita, sistem partai kita masih merupakan sistem oligarki ya. Betul. Di mana semua keputusan ditentukan oleh DPP gitu, sehingga jual beli suara nomor urut kalau seandainya tertutup itu menjadi besar sekali. Jadi sebenarnya sama-sama punya persoalan. Dengan katanya saya ingin katakan bahwa kalau persoalannya kita tetap masalah uang, itu bukan pada proses sistem pemilunya, tapi pada sistem kepartaiannya yang harus kita ubah. Gitu. Baik, Pak Husni, keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya ini final dan juga mengikat, Pak Husni ya. Lalu apakah masih memungkinkan ini MK masih bisa mengubah ketetapan menjadi sistem pemilu proporsional tertutup? Mungkin tidak di pemilu saat ini, mungkin di pemilu masa akan datang. Seperti apa, Pak Husni? Ya, paling jadi sebenarnya gini, keputusan MK ini kan final dan mengikat gitu, dan seperti disampaikan lalu saya sempat mendengar waktu Pak Saldi Isra membacakan dalil-dalil disampaikannya gitu, bahwa dalam persoalan-persoalan bahwa proporsional terbuka juga mesti punya persoalan, itu sebaiknya dikembalikan kepada si pembuat undang-undang untuk menyempurnakan di masa depan gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah tepat ya nanti pada di masa depan dalam pemilu berikutnya kita menyempurnakan apa-apa yang perlu disempurnakan sehingga pemilu kita menjadi semakin baik, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Baik, Pak Husni, sayang sekali kita sudah sepertinya waktu kita terbatas. Ini Pak Husni sebagai closing statement bisa disampaikan nih Pak, himbauan kepada masyarakat khususnya yang menyaksikan pemirsa PAL TV mengenai hasil dari MK mengenai sistem pemilu terbuka ini Pak, silakan. Ya, jadi MK sudah memutuskan proporsional terbuka, dan saya pikir drama tentang kita menunggu-nunggu, berdebat-debat nunggu sudah selesai. Sekarang kita berhadapan dengan pemilu di masa dagang. Kita tetap punya hak, artinya rakyat tetap punya hak untuk memilih warga-warga secara langsung. Tentukan pilihan Anda, lihat rekam jejaknya, dan jangan mau terima uangnya. Gitu. No money politik gitu ya Pak ya, jangan terima uangnya ya. Baik, terima kasih Pak Husni Tamrin sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Bapak. Amin, terima kasih Mas Indra.